Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Fadil Haji Beratar. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian microcontroller dan strukturnya. Microcontroller adalah sebuah controller kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau Integrated Circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori atau RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin perakit listrik, mainan, dan perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Diagram blok dan struktur microcontroller. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama, CPU. CPU adalah otak microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya atau decode, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan decode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau EEPROM dan lain-lainnya. Atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source kode program. Nomor 3. Port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke microcontroller. Nomor 4. Port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka seperti serial antara microcontroller dari periferal lain seperti port paralel. Nomor 5. Pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller. Microcontroller mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Nomor 6. Analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital atau ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Oke teman-teman, berikut tadi adalah pengulasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.